Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak W dalam pelajaran matematika menyenangkan. Di pertemuan yang ketujuh, kali ini kita masih akan membahas berkaitan dengan persamaan kuadrat, yaitu untuk menentukan penyelesaian persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Sebelum kita berlanjut ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa lebih dahulu untuk memohon semoga kita diberi kemudahan, diberikan kelancaran dalam pelajaran matematika yang ketujuh ini. Marilah kita dengan duduk sikap sempurna berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Semoga anak-anak senantiasa beserta keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan ke-7 kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC atau Al-Khawarizmi. Di pertemuan yang kemarin kita sudah bisa menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, sebelum berlanjut, kita akan mengingat kembali materi yang ada di pertemuan terdahulu. Ini ada soal yang ada, yaitu tentukanlah persamaan kuadrat ini penyelesaiannya atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 5x plus 6 dengan pemfaktoran. Kita akan coba mengingat kembali karena di sini koefisien dari A nilainya, karena di sini A-nya bernilai 1, maka kita langsung aja membuat suku duanya, perkalian suku duanya. Dengan membuat perkalian suku dua, karena di sini x kuadrat, maka ini x dikalikan x. Kemudian kita akan mencoba mencari konstantanya 6. Jadi itu ada konstanta 6. Konstantanya 6, kita mencari 6 di situ faktornya berapa. Kalau dikali positif 6, kalau dijumlah negatif 5. Maka gimana? Kita mencoba mencari, yaitu ternyata negatif 2 dan negatif 3. Ini kan kalau dijumlah negatif 5. Karena kalau dikali ini positif 6, dikali. Kemarin di soal itu ada anak yang mengerjakan, di sini adalah 1 dikali min 6. Nah, ini kemarin jumlahnya negatif 5, tetapi permasalahannya 1 dikali negatif 6 itu kan negatif 6. Jadi ini belum benar. Maka yang sesuai dengan permasalahan soal itu adalah yang ini. Maka kita cantumkan di sini, berarti negatif 2 dan ini negatif 3. Maka x dikurangi 2 sama dengan 0 atau x dikurangi 3 bernilai 0. Maka di situ akar persamaan kuadrat itu yang pertama adalah 2. Sini akar persamaan kuadrat yang keduanya adalah 3. Nah, ini yang berkaitan dengan pemfaktoran. Jadi kemarin di tugas ada beberapa anak yang mengerjakan menggunakan yang 1 dikali negatif 6. Itu nilainya negatif 6. Pada permintaan di situ adalah di sini positif 6. Nah, ini yang koefisien A-nya atau nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian kita akan mencoba membahas di soal tugas juga yang di situ koefisien nilai A-nya tidak sama dengan 1. Nah, kemarin kan ada langkah pertama kali yang kita kerjakan, apa ujung dengan ujung itu kita kalikan. Nah, ini hasilnya berapa? Yaitu negatif 24. Nah, sebelum berlanjut kita buat dulu perkalian suku 2, yaitu suku 2 4x, ini ada 4x. Kemudian ini dibagi dengan 4 sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya bagaimana? Berarti kita mencari faktor dari negatif 24. Kalau dikali nilainya adalah negatif 24, dijumlah adalah ini positif 5. Yaitu berapa? Ternyata yaitu faktornya 8 dan
negatif 3. Karena ini kalau dijumlah nilainya positif 5, maka cantumkan di sini. Berarti positif 8 dikurangi 3. Kemudian langkah berikutnya, di situ ada suku 2 yang bisa kita sederhanakan dengan 4, maka kita sederhanakan. Maka ini 8 dibagi dengan 4, 2. 4 dibagi 4, 1. Maka faktornya yaitu adalah X ditambah dengan 2 kali 4X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka akar-akar persamaan kuadrat itu berarti X ditambah 2 sama dengan 0 atau 4X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka di situ akar persamaan kuadrat yang pertama adalah negatif 2. Yang di sini 4X sama dengan 3. Maka akar persamaan kuadrat yang kedua adalah 3/4. Nah, ini adalah materi yang terdahulu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan atau faktoran. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mencoba mencari atau menyelesaikan persamaan kuadrat dengan dua cara. Yaitu cara yang kedua, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, di sini untuk melengkapkan kuadrat sempurna di sini anak-anak mengingat kembali materi yang ada waktu di kelas 8, yaitu kalau ada X ditambah A dikuadratkan, itu kan hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2 kali A kali X ditambah A kuadrat. Nah, ini adalah materi yang di kelas 8 anak-anak pernah belajar, jadi saya tidak akan ulangi lagi. Nah, di sini melengkapkan kuadrat sempurna, di sini ada ciri yang mudah. Tidak semua soal bisa dikerjakan dengan kuadrat sempurna. Cirinya adalah bilangan yang atau koefisien yang di tengah. Jadi ini biasanya karena di sini adalah 2A, maka biasanya itu bilangannya genap. Jadi fungsi dari cara melengkapkan kuadrat sempurna ini sering dipakai kalau yaitu koefisien dari B, jadi suku yang di tengah ini bilangan genap. Kalau bilangannya genap, dengan menggunakan kuadrat sempurna akan mudah, tetapi nanti kalau suku yang di tengah ini bilangan ganjil, kita akan mengalami kesulitan. Jadi nanti untuk kuadrat sempurna tidak banyak yang kita bahas, sedikit saja. Nanti yang kita menggunakan berikutnya menggunakan rumus ABC. Jadi misalkan di sini. Jadi di sini X plus A kuadrat hasilnya X plus 2, 2A plus. Nah, langkah berikutnya, ini ada contoh soal. X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita memindahkan, langkah pertama pindahkanlah konstantanya di ruas kanan. Jadi dipindah dulu. Kemudian langkah berikutnya, ini adalah 4. Ini adalah 2A. Itu kuadrat sempurna dari ini A. Maka saya mencari separuhnya dari 4. Separuhnya dari 4 berapa? Yaitu X ditambah 2 kuadrat. Ini sama dengan 5. Nah, tetapi ada masalah. Kalau X ditambah 2 dikuadratkan, itu hasilnya tidak X kuadrat ditambah 4X. Yaitu hasilnya kan gini, kalau X2, X tambah 2, X ditambah 2 kuadrat, itu kalau saya kuadratkan hasilnya adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Nah, di sini ada masalah. Yang ada di soal itu hanya X kuadrat ditambah 4X. Nah, biar ini tidak merubah nilainya, maka itu saya kurangi dengan 4. Jadi saya kurangi dengan 4 biar hasilnya itu. Sehingga ini kalau begitu, ini X ditambah 2 kuadrat sama dengan 5 ditambah dengan 4. Maka di situ X ditambah 2 kuadrat sama dengan 9. Nah, kalau begitu X ditambah 2
kuadratnya dihilangkan, maka ini jadi akar 9. Nah, perlu anak ketahui, yang namanya akar suatu bilangan dulu waktu di SD hanya bilangan positif, tetapi di SMP sudah ada dua, bisa positif, bisa negatif. Maka dari situ ada dua penyelesaian. Berarti X yang pertama, berarti X ditambah 2 sama dengan, berarti akar dari 9 berapa? 3. Kita ambil yang positif, maka X yang akar yang pertama adalah 3 dikurangi 2 bernilai 1. Kemudian yang kedua, X ditambah 2 sama dengan negatif 3, karena negatif 3 kuadrat kan 9, sehingga akar yang kedua adalah negatif 3 dikurangi 2. Berapakah nilainya? Negatif 5. Ya, itu anak-anak yang untuk menjawab yang kemarin, untuk menyelesaikannya itu. Jadi sekali lagi, di situ ada sekali lagi untuk melengkapkan kuadran sempurna. Pertama yang harus kita cermati, yang di tengah ini genap atau ganjil. Kalau genap, pakailah melengkapkan kuadran sempurna. Tapi kalau nanti ganjil, saya sarankan pakai cara yang lain. Jadi dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ini ada banyak cara. Jadi ada banyak cara, ada 3: memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang satunya nanti rumus ABC. Yang termudah adalah merumuskan rumus ABC. Jadi ini salah satu cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi sekali lagi, untuk menggunakan kuadrat sempurna, cirinya adalah suku yang di tengah ini harus bilangan genap. Kalau bilangan ganjil nanti kita mengalami kesulitan. Berarti kita menggunakan cara yang lain. Nah, ini cara menggunakan kuadrat sempurna dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita akan menggunakan masih yang di situ plus 4, jadi yang masih mudah. Sama seperti tadi, berarti di sini X kuadrat ditambah 4X sama dengan negatif 3. Berarti kalau begitu sama, separuhnya 4 berapa? 2, maka ini jadi X ditambah 2 kuadrat sama dengan negatif 3. Nah, tadi kalau X ditambah 2 kuadrat itu kan kalau kita kuadratkan kan hasilnya X kuadrat ditambah 4X plus 4. Padahal di ruas kiri ini enggak ada positif 4, maka biar nilainya tidak berubah, ini saya kurangi 4. Sehingga itu berubah jadi X ditambah 2 kuadrat sama dengan negatif 3, ini digeser ruas kanan jadi ditambah 4, maka nilainya X ditambah 2 kuadrat sama dengan 1. Maka kalau begitu berarti di sini berarti X ditambah 2, kalau ini hilang kuadratnya berarti ini kan jadi akar. Nah, tadi di dalam SMP, sudah SMP ke SMA dan seterusnya, akar suatu bilangan itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kita ambil yang pertama. Berarti di situ X ditambah 2, akar dari 1 bisa 1. Di sini yang kedua X ditambah 2 sama dengan akar dari bilangan 1 bisa negatif 1. Kemudian berikutnya X1 atau akar persamaan kuadrat yang pertama adalah 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Ini kan digeser ruas kanan. Begitulah yang kedua ini. Berarti X yang kedua atau akar yang kedua adalah negatif 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 3. Nah, ini akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0 menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi sekali lagi ini salah satu cara juga. Tapi kalau anak nanti kesulitan, ini tidak usah dipakai, nggak masalah. Jadi masih ada 2 cara lagi. Nanti yang pertama kemarin pemakmuran, yang satunya dengan rumus ABC, nanti kita akan bahas berikutnya. Nah, masalah melengkapkan kuadrat sini akan jadi masalah kalau
kita menjumpai sebuah persamaan kuadrat di mana suku yang di tengah ini bilangan ganjil. Karena di situ kata tadi kan ada x kuadrat ditambah 2a x plus a kuadrat tadi. Nah, ini di sini ada permasalahan kuadrat sempurna itu akan mudah kalau ini bilangan genap. Karena 2 kali itu mesti akan genap. Nah, di sini ganjil. Maka kalau menggunakan melengkapkan dengan kuadrat sempurna, kita akan mengalami kesulitan. Nah, nih contoh permasalahan kelemahan dari melengkapkan kuadrat sempurna kalau kita menjumpai di situ bilangannya ganjil. Mengapa? Karena kalau 3 dibagi 2 itu kan hasilnya 3/2. Nah, di sini untuk dengan menggunakan kuadrat sempurna nanti akan berjumpa dengan bilangan pecahan. Nah, kita akan mengalami kesulitan. Nah, maka untuk melengkapkan kuadrat sempurna tidak saya bahas panjang-panjang karena kelemahannya banyak. Artinya kalau nanti di situ menjumpai bilangan ganjil, anak-anak akan melengkapkan kuadratnya dengan bilangan pecahan. Nah, untuk melengkapkan kuadrat sempurna cukup dengan 2 contoh soal saja. Sekarang kita akan membahas menyelesaikan persamaan kuadrat kalau yang di tengahnya itu bilangan ganjil tapi dengan rumus ABC. Kita coba bahas dengan rumus ABC. Nah, rumus ABC atau rumus Al-Khawarizmi atau biasa umum dikenal dengan rumus kecap karena ini ABC. Anak-anak perlu diperhatikan di sini anak-anak harus hafal dengan rumusnya. Tetapi sebelum hafal rumusnya, anak-anak harus tahu harus tahu kok nilai A. Jadi anak harus tahu nilai A. A itu apa? A itu adalah angka di depan X kuadrat. Jadi kalau di depan X kuadrat itu punyanya A. Kemudian koefisien X itu di depan huruf atau variabel X, C itu konstanta. Sehingga nanti harus tahu nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C berapa. Nah, rumus dari ABC atau Al-Khawarizmi itu akar persamaan kuadrat X1, 2. Jadi nanti ada 2 X1 dan X2. Itu nilainya adalah min B plus minus. Maka apa ini plus minus? Karena akar suatu bilangan itu ada 2. Bisa positif, bisa negatif. B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Jadi sekali lagi akar-akar persamaan kuadrat X1 dan 2 itu adalah min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4A kali C per 2A. Nah, di situ yang namanya B kuadrat dikurangi 4A C, 4A kali C itu biasanya nanti diganti dengan notasi huruf D. D itu apa? D itu nanti namanya diskriminan. Nanti akan berfungsi kalau kita bicara persamaan kuadrat dalam gambar. Jadi ini diskriminan. Diskriminan itu apa? Nilai dari B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi di buku ada yang menuliskan akar di dalamnya ini diganti dengan huruf D, tapi nilainya sama. B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, ini adalah rumus ABC. Nah, contoh dengan pembahasan soal yang tadi yang tengahnya ganjil. Nah, untuk menggunakan rumus, anak-anak hati-hati, anak-anak harus tahu nilai A, B, dan C. Dari persamaan kuadrat ini, kalau di sini di depan X kuadrat tidak ada angkanya, bukan berarti 0, yaitu tapi ada nilainya. Kita tulis dulu sebelum ke sana. 1, nilai B-nya berapa itu? Positif 3. Dan nilai C bernilai negatif 4. Nah, kemudian untuk memudahkannya kita itu tulis lagi aja rumusnya. X1 dan X2 adalah ini perpanjang. Ini 2 kali A min B plus minus akar dari B kuadrat min 4 kali A kali C. Kemudian kita masukkan min B berarti min 3 plus minus akar dari B kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi 4 kali hanya 1 kali C nya min 4. Jadi kita kurang kalau negatif
per 2 kali 1. Maka di situ muncul min 3 tambah kurang atau plus minus 3 kuadrat 9 min 4 dikali 1 negatif 4 dikali min 4 jadi positif 16 per 2 karena 2 kali 1. Maka di situ X1 dan X2 nilainya adalah negatif 3 plus minus akar dari 9 tambah 2, 16 berapa? Yaitu 25 per 2. Nah, berarti dari sini ada 2. Jadi ada 2 anak. Yang pertama X1 itu saya ambil yang akar dari 25 berapa? 5. Saya ambil yang positif. Jadi yang pertama saya ambil yang positif. Berarti negatif 3 ditambah 5 karena akar 25 per 2. Berarti berapa nih nak? Berarti negatif 3 ditambah 5 positif 2 per 2. Berapa nilainya? 1. Nah itu. Kemudian akar yang kedua. Akar yang kedua berarti negatif 3. Kemudian akar dari 25 karena ambil yang negatif atau yang ini dikurangi 2. Berapa negatif 3 dikurangi negatif 5? Nah, negatif 3 dikurangi 5 yaitu negatif 8 per 2. Berapa itu nilainya? Negatif 4. Nah ini. Jadi sekali lagi untuk rumus ABC atau kecap biasanya terkenal itu, sekali lagi nanti sebelum anak-anak ke rumus itu anak-anak tuliskan dulu nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C berapa. Kemudian kalau ini hafalan. Yang namanya akar persamaan kuadrat X1, X2 adalah min B plus minus B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Kemudian tinggal anak mensubstitusi atau menggantikan nilai A, nilai B, nilai C berapa. Selesai. Jadi hati-hati kalau nanti melibatkan bilangan negatif, hati-hati. Nah, ini yang berkaitan yang tadi kita mengalami kesulitan kalau dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Karena nilai yang suku di tengah ini ganjil. Ternyata dengan rumus ABC mudah. Rumus ABC ini bisa digunakan untuk soal bentuk apapun. Jadi nggak ada masalah. Jadi untuk rumus ABC itu rumus soal penyelesaian persamaan kuadrat yang paling mudah dengan catatan anak harus hafal rumusnya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu berkaitan dengan X kuadrat dikurangi 3X plus 2 sama dengan 0. Sama. Sebelum ke rumus kita tulis dulu nilai A nilainya 1. Nilai B itu negatif 3. Negatifnya dicantumkan. Dan nilai C bernilai positif 2. Berarti tadi X1, X2 adalah, kalau anak-anak belum hafal tulis lagi rumusnya. Kalau sudah hafal kan di sini min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Kemudian kita masukkan bilangan-bilangan itu. Min B itu saja min. B nya negatif, tetap seperti ini, hati-hati anak-anak. Plus minus akar dari B kuadrat, berarti ini B nya negatif, dikurangi 4 kali A 1 C nya 2 per 2A berarti 2 kali 1. Udah kita selesaikan. Negatif ketemu negatif berarti ini 3 plus minus akar dari negatif 3 dikuadratkan 9 min 4 kali 1 kali 2 berarti ini min 8 per 2. Maka X1 X2 berarti 3 plus minus akar dari 9 dikurangi 8 1 per 2. Dah seperti tadi. Berarti di sini X1 kan itu. Berarti sini X1 bisa dicari
berarti 3. Akar dari 1 berapa? 1, ambil yang positifnya dulu. Per 2, maka di sini 4 dibagi 2, berarti berapa nilainya? 2. Akar yang kedua, berarti 3 ambil yang negatif, kurangi 1 per 2. Berarti berapa? 2 dibagi 2, nilainya 1. Maka akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 3X plus 2 sama dengan 0, nilainya 2 dan 1. Nah, jadi dengan rumus ABC, bentuk soalnya apapun bisa kita selesaikan. Jadi nggak ada masalah anak-anak yang perlu dibahas. Kemudian yang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita mencoba kalau A-nya tidak sama dengan 1, sama seperti tadi. Tulis dulu. 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti di situ A-nya bernilai 2, B-nya bernilai 5, C-nya bernilai negatif 3. Maka di situ sama. Kita langsung ya, nggak usah tulis lagi rumusnya. X1, X2 adalah min B, berarti min 5 ditambah dikurang akar dari B kuadrat, berarti ini 5 kuadrat dikurangi 4 dikali A, 2 dikali C, berarti negatif 3 per 2 kali A, berarti 2 kali 2. Maka di situ min 5 ditambah dikurang akar dari 5 kuadrat, berarti 25. Negatif 4 kali 2, negatif 8 kali negatif lagi, berarti ini ditambah 24 per 2 kali 2, 4. Maka berarti negatif 5 plus minus akar dari 25 tambah 24, yaitu 49 per 4. Maka di sini berarti X1 bisa kita cari negatif 5. Kita ambil yang positif dulu. Oh, negatif positif sama aja, tapi ambil yang positif dulu. Akar dari 49 berapa? Yaitu positif 7. Maka di sini bagi 4. Berapakah itu? Yaitu 5 negatif 5 ditambah 7 berapa? Berarti 2 per 4 atau nilainya 1 per 2. Nah, sekarang X yang kedua. Akar yang kedua adalah berarti negatif 5, ambil yang kurang atau yang negatif. Akar dari 49 berapa? 7 bagi 4. Negatif 5 dikurangi 7 berapa? Negatif 12 dibagi 4 berapa? Yaitu 3. Nah, lebih mudah atau anak-anak dengan menggunakan rumus ABC. Sekali lagi dengan menggunakan rumus ABC, pertama anak-anak harus hafal dengan rumus ABC. Sekarang yang di situ tidak lengkap. Jadi yang tidak lengkap, yang di situ persamaan kuadratnya tidak lengkap. Oh, atau ini masih ada satu lagi. Nanti kita coba habis itu yang tidak lengkap. Sama di sini. Berarti kita cari dulu A-nya bernilai. Kalau di situ nggak ada angkanya berapa anak tadi? Berarti itu negatif 1. B-nya bernilai negatif 4. C-nya bernilai positif 5. Maka X1 dan X2 itu adalah, kita buat peraja dulu, min B, berarti min B, B-nya min 4 plus minus akar dari B kuadrat, berarti ini min 4, kita kuadratkan, dikurangi 4 kali A, hanya negatif 1, kali C, berarti 5, dibagi 2 kali A, negatif 1. Maka ini jadi negatif ketemu negatif berarti positif 4 plus minus akar dari negatif 4 dikuadratkan 16. Negatif kali negatif berarti ini plus 4 kali 5 berarti 20 per negatif 2. Berarti berapa? Berarti 4 plus minus akar dari 36 per negatif 2. Maka di sini ambil yang X pertama atau X1, berarti 4 ditambah, ambil yang positif dulu,
Akar 36 berarti 6. Dibagi negatif 2. Berarti berapa? 4 ditambah 6, 10. Dibagi negatif. Jadi ini kan 10 per negatif 2. Berarti berapa? Negatif 5. Kemudian yang kedua, X keduanya. Berarti 4 dikurang akar dari 36 tadi berapa? 6. Dibagi negatif 2. Berarti berapa? 4 dikurangi 6 berapa? Negatif 2 dibagi negatif 2. Berarti nilainya berapa? 1. Nah, ini dengan menggunakan rumus ABC kita lebih mudah. Tapi sekali lagi dengan rumus ABC anak-anak harus hafal rumusnya. Nah, sekarang yang berikutnya kalau di situ kuadratnya, bentuk kuadratnya A-nya negatif lagi, tetapi tidak 1. Nah, kalau di sini sama A sama dengan negatif 3. Berarti B-nya berapa? Positif 2. C-nya berapa? Sama dengan 1. Maka di situ akar kuadrat X1, X2 adalah ini per, berarti min B, berarti min 2 plus minus akar dari B kuadrat, berarti 2 kuadrat dikali dikurang 4 kali A, berarti negatif 3 kali C, berarti 1 per 2 dikali negatif 3. Maka disitu muncul negatif 2 ditambah dikurang akar dari 2 kuadrat 4, negatif kali negatif jadi plus 12. Karena negatif 4 kali negatif 3, 12 kali 1 kan nggak berubah, per negatif 6. Maka ini hasilnya negatif 2 plus minus akar dari 4 tambah 12, 16 per negatif 6. Maka X yang pertama atau akar persamaan kuadrat yang pertama negatif 2 ditambah akar dari 16 berapa? 4 per negatif 6. Berarti berapa? Negatif 2 tambah 4 nilainya positif 2 per negatif 6. Atau nilainya sama dengan negatif 1 per 3. Nah, sekarang X yang kedua atau persamaan akar persamaan kuadrat yang kedua. Berarti negatif 2 dikurangi 4 dibagi negatif 6. Berarti ini ada dengan negatif 6 dibagi negatif 6 yang nilainya 1. Nah, ini anak-anak, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC ternyata lebih mudah. Tapi memang agak panjang caranya, tapi ini lebih mudah dibanding dengan memfaktorkan dan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sekarang kalau di situ bentuk kuadratnya tidak sempurna, misalkan gini, kemarin kan ada soal gini, X kuadrat dikurangi 7X sama dengan 0. Nah, yang ini sama, berarti kita tentukan dulu nilai A. A-nya berapa? Kalau tidak ada angkanya berarti bukan 0 tapi 1. Nilai B-nya berapa? Yaitu negatif 7. Nilai C-nya berapa? Enggak ada, berarti 0. Ya sudah, masukkan, berarti akar-akar persamaan kuadratnya adalah min B, berarti negatif B 7 plus minus akar dari B kuadrat, berarti negatif 7 dikuadratkan dikurangi 4 kali A, A-nya 1 kali C, C-nya 0 per 2 dikali A. Maka nilainya negatif ketemu negatif berarti positif 7 ditambah dikurang akar dari min 7 kuadrat 49, min 4 kali 1 min 4 kali 0 berarti ini 0, enggak ada. Oh, per 2. Ya udah, berarti kan 40, berarti ini kan sama saja. Berarti 7 ditambah dikurang akar dari 49 per 2. Udah, berarti akar persamaan kuadrat yang pertama adalah 7. Akar dari 49 berapa? 7 per 2. 7 ditambah 7, 14 dibagi 7, 7.
Akar persamaan yang kedua berarti 7 dikurangi 7/2, berarti ini 0. 0 dibagi dengan berapapun pasti hasilnya 0. Nah, ini akar-akar persamaan kuadrat. Meskipun di situ bentuk kuadratnya tidak sempurna, tetap kita bisa kerjakan dengan menggunakan rumus ABC. Yang terakhir sekarang bentuk kuadratnya juga tidak sempurna, tapi yang seperti ini yang kemarin. X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, ini mana? Sama. Kita tentukan dulu A, nilai A-nya berapa? 1. Nilai B-nya. B itu adalah nilai yang bertemukan dengan huruf X. Ini enggak ada X-nya, berarti 0. Sini C-nya bernilai negatif 16. Nah, langkah berikutnya sama, berarti akar-akar persamaan kuadrat dari itu adalah X1, X2 adalah min B, berarti min 0. Ditambah dikurang akar dari B kuadrat, berarti 0 kuadrat. Dikurangi 4 kali A1 kali C, berarti ini min 16. Per 2 dikali A, berarti ini, maka situ 0, jadi udah nggak ada 0, berarti tinggal plus minus akar dari ini juga 0, negatif 4 kali negatif ini jadi kan positif, jadi 64/2. Maka X1 adalah akar dari 64 berapa? Ambil yang positif, wah, nilainya berarti 4. Kemudian akar yang kedua, ambil yang negatif, min 8 dibagi 2 berapa? Negatif 4. Nah, ini anak-anak, ternyata dengan menggunakan rumus ABC, bentuk persamaan kuadratnya seperti apapun, tetap kita bisa mengerjakan dengan catatan rumus ABC. Anak-anak harus hafal rumus ABC, harus siap. Jadi sarankan kalau anak-anak kemarin dengan pemfaktoran, kemudian tadi baru saja dengan melengkapkan kuadrat sempurna merasa tidak bisa, jadi saya sarankan pakai rumus ABC, silakan. Jadi rumus ABC silakan, dengan catatan anak-anak harus menuliskan terlebih dahulu nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C berapa. Yang kedua harus hafal rumus ABC. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau anak-anak masih merasa belum paham, silakan dicermati kembali video yang dari awal sampai akhir. Kemudian kalau masih merasa kesulitan, dicatat setiap slide-nya, kemudian kerjakan kembali. Jadi saran saya setelah anak menonton video ini, dicatat, kemudian kerjakan kembali soal-soal tersebut. Kalau masih merasa kesulitan, dibuka lagi videonya, kemudian dibahas. Nah, sekali lagi, matematika mudah akan dapat Anda kerjakan kalau anak-anak semakin banyak latihan soalnya. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang ke-7 ini. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton sekaligus mencatat dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata-kata dan tulisan yang belum benar. Selagi saya mohon maaf, semangat belajar anak-anak. Selagi terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.